Kalau misalnya dari jajanan-jajanan, itu biasanya Tasik lebih murah. Tapi kalau dari makanan, di sini lebih murah. Kamu tim kuah apa tim Yamin? Yamin. Di sini nggak ada. Di sini nggak ada Yamin, please. Aku kalau misalkan bener-bener suka sama makanannya ya, sampai nanya, Mang, suka jalan di mana? Halo semuanya, kembali lagi di podcast sementara aja. Hadir karena iseng, Bubar kalau udah bosan. Nah, di episode kali ini kalian ditemenin sama aku Zahira dan aku Hilmi. dan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang apa nih? Ngobrol-ngobrol asik aja kali. Oke. Tapi kayaknya kita lebih seru ngomongin tentang makanan gak sih? Iya, Karena di kebetulan depan kita lagi makan seblak. Iya bener, seblak guys, ada yang tahu seblak nggak? Karena kita berdua dari Sunda ya. Iya. Jadi kayak kangen banget, kita lagi kangen makanan Sunda. Cuma di sini kayak yang banyak dijual tuh seblak ya. Bener. Kamu udah nyobain seblak di mana aja? Aku sih baru dikit sih, tapi ada beberapa yang emang dulunya itu pas aku tanyain, ini dari mana? Dari Tasik. Oh iya. Iya. Sumpah? Iya. Tapi rasanya beda nggak? Sama Lumayan di Tasik? sih, karena di sini agak manis-manis gitu. Iya bener sih. Soalnya aku juga pernah kan, bahkan aku tuh udah kenal sama penjualnya Mi. Oh ya? Aku udah kenal. Jadi kita kenalan kan, aku mau beli seblak. Nanya, aslinya mana? Ternyata dari Garut. Ya dari Garut lah, deket lah dari Tasik Iya. lah ya. Terus dia tuh, walaupun dia asli Sunda, cuma masakan seblak dia tuh kayak beda gitu loh. Beda. Entah karena dia udah lama di Jogja, jadi lidah mereka tuh jadi apa ya, kebawa manis. Kebawa Karena kan di manis. Jogja manis kan, orang-orang makan benar. manis. Jadi si teteh Sundanya ini masak seblak tuh manis banget nih. Manis banget. Enggak, ya banget sih. Ya lumayan lah untuk aku Tapi yang aneh lah ya buat makanan yang kita biasanya asin, gurih, pedas. Iya, Tapi tiba-tiba jadi manis. jadi tuh manis. Iya bener. Aneh kan? Buat kita sih aneh gitu ya. Walaupun bisa mengobati rasa kangen kita makan seblak, cuma kayak tetap beda ya rasanya. Kalian yang orang Sunda sebenarnya suka yang asin-asin juga, gurih-gurih juga, atau malah udah biasa sama yang manis-manis? Iya kan? Jadi kalau kita sih di Tasik asin semua, gurih bener. semua, pedas semua. Jadi pas kesini tuh, aduh, gak biasa gitu. Tapi ya, menurut kamu apa ya? Udah berapa banyak yang kamu ini? Yang Seblak cobain di sini. seblak? Aku udah nyobain seblak kayaknya adalah 5 tempat apa 6 tempat gitu. Cuma favorit aku itu seblak di Teteh Sunda. Itu tuh bener-bener mirip sama seblak Sunda, walaupun dia masih tetap manis buat aku. Tapi ya itulah yang paling mirip, dan harganya juga masih mirip-mirip sama harga Tasik gitu. Oh, masih mirip-mirip lah ya. Tapi emang seblak-seblak di Sunda tuh murah-murah banget ya. Iya, cuma nggak tahu ya seblak di Jogja ini kenapa tiba-tiba jadi mahal? Apakah karena di pulau di tanah Jawa jadi Iya. maksudnya nggak di Sunda jadi harganya mahal gitu? Mungkin dari rempah-rempahnya kayak gitunya atau bumbu-bumbunya mahal di sini kali ya. Iya sih. Oh iya, karena di Tasik itu punya bumbu rahasia atom. Atom. Sumpah, Itu- di sini tuh gak ada atom. Iya. Kan aku sampai nyetok di kos. Oh iya. Iya. Soalnya ya aku juga selain seblak gitu ya, aku jajan-jajan kayak misalkan tahu bulat. Ya. Aku makan tahu bulat manis tuh kayak aduh aku nggak bisa banget. Sebenarnya mereka tuh punya bumbu asin, tapi bukan atom nih. Iya, kan? namanya tuh asin. Aku kan pas ngomong gitu ya, pas beli, Mas beli tahu bulat, bumbunya apa? Atom. Hah? Bingung masnya ya. Iya. Ternyata di sini tuh sebutannya asin, tapi ya asin bagi mereka manis bagi kita gitu. Nggak gurih gitu. Iya, agak ya gurih kan? gitu. Oh, bener. Kurang medok lah ya. Iya, bener-bener. Terus kamu pernah nggak makan seblak atau makan makanan khas Sunda tapi bareng orang Jawa gitu? Pernah. Kamu sambil makan lah. Boleh. Aku juga makan aja. Seblak guys. Enak banget. Serius. Enak banget. Gimana, pernah nggak? Pernah. Dan apa ya? Kalau misalkan emang seblaknya itu emang agak manis, aku pribadi emang kurang sek gitu ya. Tapi mereka enjoy aja. Sedangkan pas nyobain di seblak yang emang Tasik, itu lebih asin sedikit walaupun emang nggak seasin di Iya. ini ya. Nah, mereka malah nggak kebiasa, ini asin banget. Iya, sama. Aku bukan makan, sorry. Pernah kan? Aku nggak beli sih, tapi aku masak. Jadi waktu itu aku lagi main ke rumah temanku kan, Iya. temanku di sini orang Jawa, dia Jawa asli. Terus dia pengen nyobain lah, katanya aku pengen nyobain seblak buatan orang Sunda asli. Ya udahlah, mumpung aku Oh, punya kamu bisa atom. bikin seblak? Bisa lah, tuh Wih, gampang itu mah. keren. Nanti kapan-kapan bikin lah. Gas, kalian cimol bojot sekalian. Wede. Terus karena aku bawa bumbu atom kan, Iya. jadi aku bilang ayolah aku buatin gitu seblak coet. Tapi kalau kamu tahu nggak seblak coet? Seblak coet. Sebenarnya seblak tuh seblak asli itu bukan kayak gini Iya, kan? ini Tapi malah seblak kayak coet. apa ini Iya ya? kan? Ini tuh kayak udah berkuah gitu. Ini Seafood ini banyak kan. seblak tradisional, seblak modern. Iya, Kalau seblak kalau yang modern. aku buat itu seblak Kalau tradisional. awal-awal seblak tuh banyak kerupuk doang pakai kencur dan ya Iya itu. bener-bener
cuman apa ya, seblak kerupuk doang gitu. Dan aku tuh bikinin itu kan buat temanku, ayo aku bikinin gitu. Terus aku buatin mie. Padahal itu cabenya tuh kayak cuma 5 lah. 5 tuh kayak Standar lah ya. Iya kan, buat orang Sunda tuh kayak biasa aja. Dan bumbu asin dan atomnya tuh harus banyak supaya biar gurihnya terkeluar kan. Iya. Nah, pas mereka makan, mereka tuh kayak ngeluh, ini asin banget, ini pedes banget katanya. Terus aku bingung, wah ini kepedesan, ini Itu padahal keasinan. Aku makanan bilang, standar, rasa standar buat iya. kita ya. Terus kamu tahu dikasih gula dong sama dia. Loh, iya. Itu pas kamu cobain nggak yang dia tambahin gula? Cobain dan rasanya jadi kayak kolak guys. Kayak kolak. Itu waktu semester 1 waktu masih maba. Jadi mungkin aku juga belum apa namanya, belum menyesuaikan lidah sama rasa di sini gitu loh. Jadi aku makan makanan manis tuh masih kayak, ini manis banget gitu. Dan mungkin bagi mereka juga ini tuh terlalu asin, terlalu pedas gitu. Emang Gitu. seblak ini jadi obat kita sebagai orang Sunda buat ngobatin rasa-rasa yang pengen makanan asin, guys. Karena kita kurang, walaupun emang udah lama ya kita tinggal di sini, tapi sama makanan-makanan yang manis tuh agak ya gitulah. Kadang kita juga suka kangen sama makanan rumah kita lah ya. Aku tuh kangen banget sama makaroni di Citapen itu. Iya lagi. Makaroni basah. Sumpah itu enak banget. Guys, kalian yang orang Jogja tahu nggak sih si makaroni basah tuh di mana tempatnya? Aku pengen. Makaroni basah, kering. Iya deh, ada makaroni basah. Iya, makaroni basah. Iya, di sini kayak jarang nemu makaroni basah ya. Makaroni kering juga jarang kayaknya. Iya lagi. Bener-bener kayak gerobakan misalkan kan? Iya lagi, bener lagi. Aku pengen banget kalau ada infoin guys, atau mungkin kalian yang orang Sunda, orang Tasik, jualan di sini lah. Dan kalau kalian tahu ya, makaroni Citapen itu dia makaroni terkenal banget di Tasik dan itu biasanya dijadiin oleh-oleh, bahkan dijadiin orang-orang tuh pada ngejastip gitu loh makaroni Citapen. Bahkan kayak orang-orang yang emang kesini tuh langsung pikirannya tuh makaroni Citapen. Iya benar, mereka tuh kayak tujuan ke Tasik tuh buat nyari makaroni Citapen karena seviral itu dan kayak enak gitu loh. Iya benar-benar. Micinnya tuh kerasa banget ya, bener-bener enak banget. Dan bisa request juga, bisa dicobain di tempat juga. Iya, bener banget. Itu emang. Tan Boykun juga pernah. Kalian iya, Tan Boykun pernah loh kesana. Kalian coba cek Tan Boykun pernah makan makaroni Citapen. Itu nanti kalian cek aja kontennya yang makan di kulineran Tasik ya. Sama apa ya? Kira-kira selain makaroni, apa sih makanan Tasik yang kamu kangenin? Mungkin emang di Tasik tuh ada teo kali ya? Iya, nasi teo, bener. Di sini nggak ada. Juga teo. Banget, Mi. Banget. Sumpah, nasi teo itu, kalian kalau nggak tahu nasi teo, jadi nasi teo itu tutup oncom. Iya, tutup oncom. Kalian tahu mungkin ya oncom itu tahu yang difermentasi. Iya, bentuknya kayak tempe tapi warna oranye gitu. Cuma dia dari tahu difermentasi, terus rasanya ada yang pedas, ada yang enggak kan. Nah, terus itu tuh kayak ditutup gitu ditutup apa sih tutup tuh? Ya diulek lah. Bukan diulek sih, kayak ditutup gitu. Terus dicampur sama nasi dan makannya tuh disajiin sama asin, tahu, tempe, lalapan, gitu. Sambal. Terus itu tuh enak banget kan. Enak dan murah banget. Iya, cuma berapa ya? Kayaknya nggak sampai 10.000 deh. Iya. Buat seporsi itu. Kayak misalkan kalau kamu ada lah ya, misalkan teo mana yang kamu suka? Ben Hill itu kan paling kayak 7.000 atau mungkin 6.000, tinggal pakai cipe. Iya, cipe. Mendoan. Itu pakai satu juga udah kenyang banget. Iya bener, enak banget. Itu tuh cocok buat sarapan juga. Iya, boleh sambil minum lah ya. Boleh. Terus Mi, kamu pernah gak sih, kan di sini ngerantau ya, pasti makanan di Tasik tuh jarang ditemuin di sini gitu ya, walaupun ada tuh paling 1-2 doang. Kamu pernah gak sih saking bingungnya mau makan apa, kamu tuh makanan yang gak kamu suka tuh jadi suka semenjak di sini? Makanan yang gak aku suka malah jadi suka ya? Karena saking gak ada lagi makanan yang bisa kamu makan gitu. Karena di sini manis-manis kan. Sebenarnya bukan gak suka tapi jadi suka, lebih tepatnya dulu jarang, tapi di sini tuh malah sering banget. Itu tuh aku ada di pecel lele. Karena di sini kan murah banget pecel lele. Loh, kalau di sana mah di Tasik jarang. Kebalikannya gitu guys. Kalau misalnya dari jajanan-jajanan itu biasanya Tasik lebih murah. Tapi kalau dari makanan di sini lebih murah. Nah, makanya aku bener pecel lele ini malah jadi lebih sering gitu. Dan di Tasik jujur aku jarang nemu pecel lele. Jarang ya? Kan? Bener. Kalau misalkan sebaliknya, makanan yang emang dulu aku suka banget tapi di sini malah jadi mungkin karena keseringan kali atau mungkin dari rasanya kurang cocok, itu malah di nasi Padang. Justru aku nasi Padang waktu di Tasik aku nggak suka, semenjak di sini aku suka. Iya. Aku tuh kenapa ya gak suka nasi Padang tuh karena dulu tuh nasi Padang tuh jadi makanan yang emang ibaratnya mewah lah ya. Iya. Sekarang jadi makanan sehari-hari, makanya bosen. Kayak 10.000 ya. Iya, murah banget. Di Tasik tuh nasi Padang tuh, karena mungkin di sini nasi Padangnya tuh
berlebar nasi Padang aja, padahal itu sebenarnya warteg gitu Iya. kan. Kalau di Tasik itu nasi Padangnya tuh bener-bener nasi Padang yang khas Padang, makanya mahal. Kamu tahu Roda Baru nggak? Roda Baru, aku Yang tahunya. depan McD ini. Pokoknya ada lah di situ. Itu Kayaknya aku mahal banget. pernah dengar dan pernah lihat tapi belum pernah ke sana sih. Itu mahal banget. Yang aku sering itu yang depan BCA tahu. Apa sih Tahu. namanya? Iya tahu. Aku Di situ lupa. juga harganya lumayan. Itu kan? harganya lumayan, tapi emang aku enak itu. Jadi aku dulu tuh nasi Padang tuh sebagai apa Makanan ya? mewah Makanan ya? mewah lah ya, lumayan. Tapi di sini karena keseringan aku malah jadi bosen, Bosen. kurang suka. Iya lagi. Oh iya, J, kamu suka ngebaso nggak? Bakso di Tasik apa di sini? Di mana aja, di Tasik, di Di sini? Tasik sering banget. Di Tasik Kayak sering di Tasik banget. tuh hampir seminggu tuh kayak 4 kali. Karena di depan rumahku tuh tukang bakso, Mi. Jadi aku tiap mau bakso tuh langsung nyebrang. Wah, itu mah bukan emang keseringan, emang tiap hari kali. Seminggu 4 kali. Karena depan rumah tuh ada tukang bakso. Jadi bener-bener langsung nyebrang. Emang. Tapi favorit mana? Depan rumah sih jujur. Depan rumah. Karena dia tuh bakso kampung. Oh, Bakso kampung. Jadi kalau misalkan bakso Firman kan dia emang terkenal banget kan. Iya. Cuma dia baksonya tuh yang modern atau gimana lah. Pokoknya beda kalau di depan rumahku tuh bakso kampung. Jadi dia kayak punya khasnya sendiri gitu, rasa sendiri gitu. Kalau di sini? Kalau di sini aku jarang ngebaso. Jarang ngebaso. Karena Iya sih, baksonya sama. beda. Bener. rasanya. Oh ya, kamu tim kuah apa tim yamin? Yamin. Di sini nggak ada. Di sini nggak ada yamin, please. Orang Iya, orang sumpah. Jogja atau mungkin Makanya orang aku Sunda. jarang ngebaso di sini Iya. karena nggak ada mie yamin. Nih kalian yang nonton orang Sunda, please jualan di sini mie yamin, Kak. Mie butuh. Kalau kamu gimana, Mi? Suka ngebaso nggak di sini atau jarang? Jarang, bener-bener jarang. Aku tuh bakso tuh kayak cuman misalkan lihat apa ya, lagi scroll TikTok tiba-tiba ada yang makan bakso. Tapi karena baksonya emang seadanya gitu ya, nggak ada yamin maksudnya. Jadi ya udahlah, kali-kali makan bakso. Iya, Tapi bener. bukan bakso yang emang mie bakso gitu. Iya. Nah, Jadi kalau makan bakso tuh yang benar-benar makan tuh baksonya. Iya. Karena di sini mie-nya tuh kebanyakan pakai bihun kan. bener, Kan? pakai bihun atau ya mie-nya emang bukan mie apa ya ibaratnya. Mie kalau di sana tuh kebanyakan mereka mie-nya buat sendiri gitu kan, Mi. Atau enggak mie pasar. Pokoknya emang kalau di sini tuh fokusnya ke baksonya kan. Nah, Kalau sedangkan di yang sana tuh mie-nya. bener, yang aku pengenin tuh mie yamin sebenarnya, bukan. Iya. Kalau aku ngebaso tuh bukan ngincer baksonya, tapi pengen mie Mie-nya yamin. sama lagi kalau di Tasik juga aku kayak gitu. Iya, pengen mie-nya. emang mungkin ya emang beda banget ya. Iya, beda sama banget. selera-seleranya orang Sunda, orang Jawa, orang Tasik, orang Jogja gitu ya, beda banget. Dan ini Mi, kalau di Jogja itu kebanyakan tukang jualan tuh kayak di toko, kayak bukan di toko, kayak di ruko atau Iya. tempat gitu. Kalau di Tasik kan abang-abang jualan tuh kayak di gerobak kan, ngider gitu kan. Jadi kita tuh bisa nemuin dimanapun, meskipun kita kayak lagi di jalan motoran, banyak banget yang jualan lewat dan kita tuh bisa berhenti di pinggir jalan buat beli jajanan itu gitu loh. Iya, makanya emang kita banyak jajan ya karena yang jualan juga Iya, banyak. dan yang jualannya tuh bener-bener jalan keliling-keliling gitu loh, keliling Tasik. Karena Tasik juga kecil mungkin ya. Iya. Jadi abang-abangnya jualan sambil muter-muter gitu. Contoh lah ya, kalau misalkan dekat kampus kita tukang bakso kan rata-rata ruko gitu Iya. ya. Walaupun emang ada gerobaknya tapi tetap aja ruko gitu. Kalau misalkan tukang bakso atau tukang makaroni, tukang cireng, Tukang bakso pun ada yang gerobakan. iya banyak kayak bener-bener dia jalan. Iya. Malah aku kalau misalkan bener-bener suka sama makanannya ya, sampai nanya, "Mang, Besok suka beli jalan lagi." di mana?" Ada enggak? Bang, besok lihat lagi ke sini. Iya, bener aku lagi. suka muter kemana biar kalau misalkan aku lagi nyari ke tempatnya nggak ada, aku samperin ke tempat yang lain. Terus tahu bulat di sini tuh diem di itu kan. Iya, Tahu bulatnya di mobil di tapi mobil. diem. Kalau di Tasik tuh tahu bulatnya tuh bener-bener jalan gitu loh, naik mobil dan Iya. mobilnya tuh pelan banget. kadang yang lucunya tuh kalau misalkan ada yang dia jualan apa mau balapan gitu. Kita kejar tuh, "Mang." Iya lagi, ya Allah. Oke guys, seru banget kita udah ngobrol-ngobrol ya masalah makanan gitu Iya. ya. Sampai ini kita ngobrolin Iya, makanan tapi nggak Udah dimakan. dingin banget, udah dingin banget. Iya, ini juga minuman masih penuh. Aduh, emang keasikan ngobrol ya dari Kita tadi. kangen banget soalnya sama makanan Sunda ya, sama makanan Tasik. Dan apa? Pokoknya nanti kalau misalkan ke Tasik harus Harus coba dicobain ya, harus semua. coba nasi teo, terus apa lagi? Makaroni. Makaroni, bakso yamin. Itu harus kita cobain semua biar bener. di sini tuh apa ya, rasa kangen di sini tuh terobati. Kalian juga harus nyobain main ke Tasik dan cobain nih seblak langsung asli Tasiknya gitu. Jangan cobain di Jogja, cobain di Tasik, oke? Iya. Nah, teman-teman terima kasih sudah menonton podcast sebentar aja. Karena ini episode terakhir, jadi kita tidak akan ketemu lagi. Karena sebentar aja. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe ke channel ini. Dan sampai ketemu lagi. Dadah!